Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hanafila Jayatul Fatihah, NPM 19012010234. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester kelas AMT kelas K. Dalam video kali ini terdapat studi kasus yang diajukan, yaitu 3 bulan yang lalu PT Bulan Sabit yang bergerak di bidang industri makanan minuman (F&B) telah melakukan ekspansi bisnis ketiga di pulau besar di Indonesia, yaitu A. Sumatera, B. Kalimantan, dan C. Sulawesi. Masing-masing cabang yang dipimpin oleh seorang general manager diminta untuk memenuhi laporan perkembangan yang terjadi selama 3 bulan sejak perusahaan cabang tersebut berdiri. Saya di sini diposisikan sebagai General Manager yang akan membuat yang pertama penjelasan terhadap 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur, yang kedua manajemen persediaan minimal 20 barang produk, yang ketiga siklus atau proses penjualan dengan transaksi tunai dan kredit, dan terakhir yang keempat ada pencatatan laporan keuangan perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan pada poin 1 sampai 3. Baik, selanjutnya terdapat manajemen manufaktur. Sebelumnya, manufaktur sendiri adalah proses mengubah bahan baku menjadi suatu produk. Nah, saya sebagai seorang general manager akan melakukan 5 tahapan dalam PT Bulan Sabit. Yang pertama ada perencanaan produksi, di mana perencanaan produksi ini terdiri dari list bahan yang dibutuhkan pada saat proses produksi dan kuantitasnya. Berapa banyak sih bahan-bahan yang dibutuhkan pada saat menghasilkan suatu produk, dan juga tahapan-tahapan atau step-stepnya menghasilkan suatu produk tersebut. Nah, tujuan dibuatnya perencanaan produksi sendiri adalah untuk mencegah kesalahan pada saat proses produksi, dan juga apalagi di PT Bulan Sabit ini bergerak di bidang makanan, F&B, sehingga bahan-bahannya itu tidak bisa disimpan terlalu lama. Maka dari itu kuantitas dari bahan-bahan untuk menghasilkan suatu produk harus benar-benar ditentukan secara benar dan baik, sehingga tidak akan merugikan si perusahaan. Yang kedua ada tahapan pengaturan rute produksi, di mana rute produksi ini adalah urutan-urutan pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produksi. Yang ketiga ada pengelolaan anggaran. Di sini terdiri dari berapa sih biaya-biaya yang dibutuhkan pada saat proses produksi ini, mulai dari biaya bahan baku, biaya proses pembuatannya, dan biaya sebagainya. Yang keempat ada rencana produksi, di mana rencana produksi ini adalah pengaplikasian terhadap perencanaan produksi yang sudah kita rencanakan tadi. Mulai dari pembelian bahan baku, prosesnya bahan baku kita aplikasikan di tahapan rencana produksi ini. Yang terakhir ada pemantauan stok, di mana pemantauan stok ini adalah pengendalian persediaan yang ada dan mengolah persediaan pada tingkat yang akan meminimalkan biaya. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan penjualan, persediaan, dan pencatatan keuangan. Kita mulai pada persediaan terlebih dahulu, yaitu pastikan kalian sudah mendaftar atau login di akun Odoo. Setelah itu kalian bisa memilih inventory untuk persediaan. Nah, selanjutnya tampilannya akan seperti ini dan klik aja produknya. Nah, ini saya sudah memasukkan 19 produk yang akan dijual atau diproduksi di PT Bulan Sabit. Untuk menambahkan satu produk, klik aja create di sini. Ini kita isi produk name-nya, misal dimsum. Setelah kita memasukkan produk name, kita memilih tipe dari produk. Nah, berhubung PT Bulan Sabit adalah bergerak di bidang makanan, maka pilih consumable untuk konsumsi. Di sini invoicing policy adalah produk kita apakah melalui pre-order atau langsung jadi ketika dipesan. Dan ini aku memilih orderan quantities. Klik aja orderan quantities. Berarti produk kita itu bisa langsung dipesan dan langsung jadi gitu ya. Untuk sales price-nya itu di sini aku misalnya aja 10.000 untuk satu dimsum. Dan di sini juga terdapat pajak atau biasanya PPN ya, sebesar 10%. Maka otomatis di sini sales price-nya kita 10.000 ditambah pajaknya 10%, jadi ini otomatis nanti akan ditambahkan oleh si Odoo ini sendiri otomatis. Nah, ini cost adalah biaya untuk membuat dimsum atau modal kita untuk membuat dimsum. Kita misalnya saja 8.000. Dan nah, ini ada kategori produk. Untuk dimsum sendiri, kita pilih makanan. Nah, setelah sudah semua dan sudah fix semuanya, kita langsung klik aja save. Maka ini otomatis tersimpan di sini. Nah, ini tadi dimsum. Nah, ini dimsum. Setelah kita ke persediaan, kita lanjut ke penjualan. Nah, di sini
tampilan utamanya seperti ini. Di sini saya sudah memasukkan beberapa penjualan, entah itu penjualan secara cash maupun kredit. Nah, untuk mengetahui apakah itu cash atau kredit dapat diklik di sini, order. Dan ini, klik di sini, orders. Nah, maka di sini ada invoice statusnya, ada to invoice ini berarti dia kredit masih belum terbayarkan, dan fully invoice berarti dia sudah menerima struk pembayaran, atau berarti dia nomor ini sudah membayar lunas untuk produk yang dipesan. Nah, untuk menambahkannya, langsung klik aja create. Setelah itu, kita langsung klik namanya, misalnya Fatima. Setelah itu, klik add product. Produk apa sih? Atau makanan dan minuman apa yang dipesan oleh Fatima ini. Nah, ini klik aja dimsum yang sudah tadi kita buat di dalam persediaan ya. Dan juga Fatima ini memesan es lemon tea. Nah, ini kalau si Fatima itu melakukan pembayaran secara cash, klik aja tanggal pada saat dia memesan produk atau makanan dan minuman di PT Bulan Sabit. Nah, ini immediate payment ini dilakukan secara cash. Kalaupun si Fatima ini membayar secara kredit, kita bisa klik aja jangka waktu pembayarannya, itu ada 15 hari, 21 hari, atau sampai 2 bulan. Kita klik aja immediate payment, karena si Fatima membayar cash, langsung kita klik save. Dan langsung kita klik confirm. Setelah kita save, kita klik konfirmasi untuk mengkonfirmasi pemesanan dari si Fatima ini. Setelah itu kita create invoice, pilih regular invoice, create and view invoice. Dan klik confirm. Setelah itu klik register payment. Nah, ini pilih cash payment. Nah, jika sudah ada tanda hijau seperti ini, berarti si Fatima ini, customer yang bernama Fatima, sudah melakukan pembayarannya secara cash. Dan ini di bawah sini. Nah, ini juga ada keterangannya, ada paid on 12/25/2021 sebesar 22.000. Nah, selanjutnya setelah saya demonstrasi persediaan dan penjualan, selanjutnya kita masuk ke laporan keuangan. Nah, di sini tampilan awalnya dari laporan keuangan sendiri di aplikasi Odoo seperti ini ya. Nah, di sini ada cash dan bank ini berarti kredit. Untuk melihat berapa sih jumlah yang kredit, kita klik aja ini outstanding payment. Nah, ini pada tanggal sekian, ini ada yang kredit sebesar 33.000. Ini untuk yang kredit, untuk yang cash, kita bisa langsung lihat di cash, ini, tabel ini yang bawah sendiri cash, dan kita klik outstanding payment. Nah, pada tanggal sekian, ada pembelian secara cash sebesar ini, 38.500. Nah, di dalam laporan keuangan aplikasi Odoo sendiri, itu bisa melihat laporan laba rugi. Klik aja ini reporting, dan ini klik profit and loss. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini ada income, pendapatannya pada periode tertentu sebesar segini, untuk expense, pengeluarannya, dan net profit untuk keuntungannya. Keuntungannya sebesar 65.000 pada periode tertentu. Di dalam Odoo sendiri, di laporan keuangan pastinya ada juga neraca. Klik aja reporting, dan ini balance sheet. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini ada aset, liabilities, equity, dan ini adalah liabilities plus equity. Untuk lebih jelas lagi penjualan yang dilakukan oleh customer kita ya pada periode tertentu, klik aja accounting, dan ini sales. Ini misalnya kita tadi atas nama Fatima, dia memesan dimsum es lemon tea dengan pajaknya 10%. Nah, ini adalah nomor invoice-nya dengan total 22.000. Untuk mengetahui cash dan kreditnya, itu bisa klik accounting ini dan klik bank and cash. Tampilannya akan seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.